Harapan menggema di tengah sidang. Jakarta, aura harapan menyelimuti ruang sidang ketika Amar Zoni, pesinetron yang tengah menghadapi proses hukum, mengutarakan harapannya secara terbuka di hadapan majelis hakim. Dalam lanjutan sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar tak sekedar menjawab pertanyaan hukum, tapi juga menyisipkan kalimat penuh makna tentang masa depannya. Dengan nada tenang tapi menyiratkan tekanan batin, ia berkata, "Saya pribadi betul-betul berharap saya bisa dibebaskan, betul-betul bebas tahun ini." Pernyataan itu tak hanya mencerminkan keinginannya untuk kembali hidup normal, tapi juga menunjukkan betapa berat beban yang ditanggungnya selama berada di balik jeruji. Di balik wajah tenangnya tersimpan kerinduan mendalam akan kebebasan, sesuatu yang dulu mungkin terkesan sepele, tapi kini menjadi tujuan utama hidupnya. Rindu ayah kepada buah hati. Di balik statusnya sebagai terdakwa, Amar tetap menunjukkan sisi lain yang tak bisa dipisahkan darinya, seorang ayah. Saat diberi kesempatan berbicara lebih lanjut, ia dengan suara bergetar memohon doa kepada publik agar proses persidangan berjalan lancar. Ia tak hanya berbicara tentang dirinya, tapi juga tentang seseorang yang telah lama tidak dijumpainya, anak-anaknya. "Saya minta doanya, sekali lagi, untuk kelancaran sidang ini. Dan saya bisa comeback lagi, dan saya bisa ketemu sama anak saya," ujarnya penuh harap. Kalimat itu menjadi titik balik emosi di ruang sidang. Di luar proses hukum yang berjalan, ada rasa rindu yang tak bisa dibendung. Kerinduan yang barangkali lebih besar dari keinginan untuk sekadar bebas. Kerinduan seorang ayah yang ingin memeluk anaknya lagi setelah lama terpisah oleh jeruji dan waktu. Kembali berkarya atau terpuruk selamanya. Pernyataan Amar Zoni tentang keinginannya untuk comeback bukan sekadar wacana. Ia menyiratkan harapan untuk kembali berkontribusi di dunia hiburan, tempat yang selama ini membesarkan namanya. Namun, bayang-bayang kasus hukum yang tengah dihadapinya membuat jalan ke sana tampak kabur. Banyak yang mempertanyakan, mampukah Amar kembali diterima publik, ataukah semuanya sudah terlambat? Dalam pernyataannya, ia tak membahas secara detail bagaimana ia ingin membangun ulang karirnya. Namun, kalimat comeback yang dilontarkan mengandung bobot besar. Itu bukan hanya tentang tampil lagi di layar kaca, tapi tentang memperbaiki reputasi, menebus masa lalu, dan membuktikan bahwa seseorang bisa bangkit dari keterpurukan yang begitu dalam jika diberi kesempatan kedua. Dakwaan berat dan jaringan yang menghantui. Menurut dokumen dakwaan yang dibacakan jaksa, Amar Zoni tak hanya menjadi pengguna, tapi juga disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan peredaran barang terlarang di lingkungan tahanan. Tuduhan itu menjadikannya satu dari 6 terdakwa dalam kasus yang mencuatkan banyak spekulasi. Bersama 5 orang lainnya, ia diduga menjadi bagian dari distribusi sabu dan ganja di dalam rutan Salemba. Dakwaan ini memperberat situasi hukum yang dihadapi Amar, yang sebelumnya sempat menjalani rehabilitasi dan berusaha kembali ke masyarakat. Publik pun terbelah. Ada yang bersimpati karena latar belakangnya sebagai ayah dan artis, tapi tak sedikit pula yang bersikap tegas terhadap bentuk pelanggaran berat seperti ini. Apapun itu, proses hukum kini tengah berjalan, dan publik menanti apakah keadilan bisa benar-benar ditegakkan? Jalan menuju bebas bersyarat yang tertutup. Salah satu fakta penting dalam sidang adalah bahwa sebenarnya Amar Zoni punya peluang untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun ini. Namun, kasus terbaru yang menyeret namanya dalam jaringan di dalam rutan membuat pintu tersebut nyaris tertutup rapat. Secara hukum, pelanggaran baru yang dilakukan saat masih menjalani masa tahanan otomatis membatalkan hak-haknya untuk proses pembebasan lebih awal. Ini bukan hanya pukulan telak bagi Amar secara pribadi, tapi juga bagi keluarganya yang berharap bisa segera berkumpul kembali. Dalam sistem peradilan, setiap pelanggaran tambahan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan serius. Kini, semua bergantung pada pembuktian di persidangan. Apakah ia memang terlibat langsung atau hanya terseret karena lingkaran pergaulan di dalam rutan? Dari Salemba ke Nusa Kambangan. Perjalanan hukum Amar Zoni juga diwarnai dengan pemindahan yang mengejutkan publik. Bersama 5 terdakwa lainnya, ia dipindahkan dari rutan Salemba ke lapas dengan tingkat keamanan super tinggi di Nusa Kambangan.
Langkah ini ditempuh setelah penyidik menilai adanya potensi resiko keamanan dan perlunya pemisahan tahanan dengan kasus besar. Nusa Kambangan bukan tempat biasa. Reputasinya sebagai tempat penahanan narapidana dengan resiko tinggi membuat publik makin penasaran seberapa serius keterlibatan Amar. Namun tak lama setelah itu, keputusan pengadilan memerintahkan agar para terdakwa dihadirkan langsung dalam persidangan. Maka untuk sementara, Amar dipindahkan kembali ke Jakarta, tepatnya ke Lapas Narkotika, demi kelancaran proses hukum. Sidang yang dihadiri, tapi tak lengkap. Dalam sesi lanjutan persidangan, hanya 5 dari 6 terdakwa yang berhasil dihadirkan secara langsung. Salah satu dari mereka dilaporkan sakit, dan untuk itu diberikan pengecualian dari kehadiran fisik di pengadilan. Amar Zoni termasuk di antara 5 terdakwa yang hadir, dan momen ini menjadi sorotan media. Terlihat mengenakan pakaian tahanan dan dikawal ketat, Amar tampil tenang namun penuh tekanan. Ketidakhadiran salah satu terdakwa menimbulkan kekhawatiran soal kelengkapan proses hukum dan potensi penundaan agenda persidangan berikutnya. Namun, hakim tetap melanjutkan proses dengan menghadirkan saksi dan pembacaan dokumen. Bagi Amar, setiap detik di persidangan bisa jadi menentukan apakah masa depan akan membawa kebebasan atau justru hukuman yang lebih berat. Prosedur ketat dan sorotan kamera. Pindah ke Lapas Narkotika Jakarta bukan berarti suasana lebih santai. Justru sebaliknya. Amar kini berada di lingkungan yang disebut memiliki sistem pengawasan ekstra ketat. Pengunjung dibatasi hanya keluarga inti, waktu komunikasi diawasi, dan semua interaksi terdata. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas status terdakwa yang masuk kategori resiko tinggi. Saat dibawa ke persidangan, prosedur pengawalan pun tidak sembarangan. Media massa yang sudah bersiap di lokasi berhasil mengabadikan momen Amar berjalan ke ruang sidang dengan wajah serius dan mata yang tampak menyimpan banyak emosi. Sorotan kamera tak hanya menyorot sosok seorang artis, tapi juga seorang manusia yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Berharap, takut, sekaligus mencoba bertahan. Anak-anak yang jadi alasan bertahan. Tak bisa dimungkiri, kalimat paling kuat dari Amar Zoni bukan soal pembelaan hukum, melainkan tentang anak-anaknya. Ia berulang kali menyebut bahwa ia rindu, ingin bertemu, dan berharap bisa hadir kembali dalam kehidupan buah hatinya. Dalam konteks ini, publik melihat sisi kemanusiaan dari seorang yang selama ini dikenal melalui layar kaca. Apapun kesalahannya, ia tetap ayah bagi anak-anaknya. Namun, apakah kerinduan itu cukup untuk menghapus fakta hukum? Tentu tidak. Tapi itu bisa menjadi titik balik psikologis yang menentukan. Apakah Amar bisa berubah, bisa memperbaiki diri, bisa menjadi ayah yang lebih baik jika diberi kesempatan lagi? Di tengah proses hukum, kerinduan itu jadi kekuatan yang tak kasat mata, namun sangat terasa. Jalan panjang menuju pembuktian. Sidang masih akan berlanjut. Prosesnya panjang, melelahkan, dan penuh tekanan, baik untuk terdakwa maupun keluarga. Tapi bagi Amar Zoni, ini mungkin satu-satunya jalan untuk membersihkan namanya dan membuka peluang agar bisa kembali menjalani hidup normal. Jalan menuju kebebasan tidak akan mudah. Ada saksi, ada bukti, ada opini publik, dan ada pengawasan ketat dari media. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menyala dalam diri Amar: harapan. Harapan untuk bebas, harapan untuk kembali menjadi ayah, dan harapan agar nama baiknya bisa dipulihkan. Entah lewat proses hukum, atau lewat waktu yang akan menjawab semuanya.